Ruben dikisahkan membawa sejumlah saksi kuat yang disebut mampu memperkuat posisinya dalam persidangan hak asuh kedua putrinya. Kesaksian itu membuat kubu Sarwendah digambarkan kesulitan membantah setiap bukti yang diajukan. Di sisi lain, Sarwendah disebut berupaya mengklaim telah banyak berkontribusi dalam pembangunan rumah yang kini ditempatinya. Namun, Ruben kemudian menghadirkan dokumen dan bukti yang membuat klaim tersebut terpatahkan, sehingga situasi berbalik drastis. Benarkah semua ini terjadi, atau hanya rumor yang beredar? Hingga kini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan perlu menunggu fakta resmi dari pihak terkait. Apakah hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu orang tua bisa dicabut atau dibatalkan? Nah, jadi begini. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dimintakan pembatalan atas permintaan orang tua yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Surapentol, tempat kita membahas dan mereaksi berbagai video yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas video yang mengulas polemik Ruben Onsu dan Sarwendah, mulai dari isu hak asuh anak, sengketa rumah, hingga berbagai klaim yang beredar di media sosial. Di video yang akan kita tonton ada sejumlah pernyataan dan dugaan yang cukup mengejutkan. Sejauh mana klaim-klaim tersebut didukung fakta? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Atau saudara kerabat dalam derajat ke atas. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut adalah si orang tua berkelakuan sangat buruk sekali, si orang tua melalaikan kewajibannya terhadap si anak di bawah umur. Keadilan hukum akhirnya tegak lurus dan kemenangan sepenuhnya resmi berada di tangan ayah sejati. Putusan hak asuh anak resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Hingga beginilah Sarwendah. Kurang harusnya di tangan Sarwendah, cuma Ruben akhirnya merebut kasus tersebut karena sekarang kan gue lagi di pengadilan negeri Jakarta Selatan nih. Coba lu lihat sekeliling gue. Kenapa dibilang tidak bisa mendidik anaknya? Hasil Kita lihat keputusan sendiri, dari guys. majelis hakim menyatakan bahwa hak asuh anak secara penuh dan resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Ini adalah skakmat total yang bikin Gio dan Sarwendah tak berkutik lagi. Ketika orang tua bercerai, apakah seorang ayah bisa menuntut hak asuh atas anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun? Oke, jawabannya bisa. Dengan catatan karena sang ibu tidak layak untuk mengasuh anaknya, atau sang ibu ini mengancam atau membahayakan keselamatan sang anak. Tapi tentunya ayahnya harus bisa membuktikan di persidangan bahwa memang ibunya tidak layak. Yang membuat publik semakin heboh adalah hadirnya saksi kunci yang menjadi salah satu bagian Kira-kira siapa ya guys ya saksi kunci dari Ruben Onsu ini guys ya? pentingnya hak asuh anak pada sosok Ruben Onsu. Sosok saksi kunci Onyo alias Betran Peto mengungkap Oh ternyata Betran Peto guys saksi kuncinya guys. saat tinggal bersama sang bunda Sarwendah. Bahkan cuitan soal Onyo yang pernah ditampar sang tante menjadi skakmat total dalam sidang hak asuh anak hari ini. Aku support yang terbaik untuk ayah, gitu. Aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperbaiki Tante berarti si anak yang cuma bisa dukung itu ya guys ya. Maksud kan kamu dulu dikenal cukup dekat dengan Uncle Jordi. Terus sekarang kondisinya masih komunikasi itu seperti apa sih? Oh, udah nggak komunikasi lagi sama aku. Oh, sudah lama nyoba seperti apa ini? Udah waktu itu hari terakhir itu cuma waktu aku yang ngomong di sini. Itu setelah itu udah nggak komunikasi lagi. Kemenangan Ruben Onsu ini sekaligus membongkar motif asli di balik permintaan Sarwendah yang sebelumnya ditolak meminta bertemu dengannya. Ini semuanya menjadi sangat benderang bagi netizen. Ajakan damai dan permohonan maaf tersebut diduga kuat bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa panik yang luar biasa. Mereka sudah mencium gelombang kekalahan hukum ini dan tahu bahwa mereka terancam kehilangan hak asuh anak sekaligus terusir tanpa Ini mewah. kayaknya Sarwendah itu pengen ketemu Ruben dan minta maaf guys. Tapi sayangnya pintu maaf Ruben untuk Sarwendah itu sudah ditutup rapat-rapat guys.
Saya kemarin melihat Kayaknya videonya ceritanya seperti wawancara itu sih. KR, ya. Tapi kalau Dan dia kalian di situ, posisi apa Ruben namanya, gimana guys? menceritakan, Apakah mengenai, kalian membuka pintu peminjaman maaf untuk rumah Sarwenda? tersebut ke bank ya senilai 10M Kalau ya. aku sih no. Uang 10M itu Kalau kok aku Ruben ya tidak sih. menikmati loh ya. Jadi betul-betul uang Nah, itu itu untuk pembangunan rumah tersebut biar ya. menjadi pelajaran Dan hidup juga bagi pengacaranya kita, guys. KR juga menceritakan bagaimana setiap bulan KR itu mentransfer 250 juta kepada ayahnya Cici SW ya, karena kan kebetulan ayahnya Cici SW itu kontraktor pembangunan rumah tersebut ya, sampai 41 kali ya. Jadi kalau di total semuanya itu 11 miliar plus ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana KR itu berjuang ya untuk pembangunan rumah tersebut ya. Dan juga KR bukan hanya mentransfer uang untuk rumah itu aja, belum lagi uang bulanan ya untuk anak-anaknya ya, yang seperti kita sudah ketahui KR mentransfer 11 miliar anjir, di desa saya 11 miliar udah macam lah ada tingkat tulisannya ya, 4 yang semua ya. kita juga sudah tahu ya. Tanah Nah, berarti 100 meter KR itu persegi. benar-benar seorang ayah yang baik ya, Jadi, seorang 1000 mantan meter suami yang persegi. baik, yang masih peduli ya untuk kebutuhan mantan istri dan juga kedua anaknya ya. Waktu itu sih memang Onyo masih tinggal, tapi sekarang sudah tinggal dengan KR ya, masih tetap ditransfer ya. Cuma karena ada masalah apa namanya, Cici SW tidak memberikan waktu dan ruang untuk KR bertemu anak-anaknya, makanya terjadilah KR itu menyetop biaya untuk anak-anaknya tiap bulan. Sudah 6 bulan ya di stop oleh KR ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa lihat bagaimana kebaikan KR terhadap mantan istri dan juga tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya ya. Jadi kita salut juga loh sama KR ya. Belum tentu ada mantan suami yang seperti itu loh. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Nah, jadi ya apa namanya, kita tetap doakanlah yang terbaik untuk KR dan semoga dia bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya ya. Karena saya percaya kalau hak asuh anak-anak itu di tangan Ruben, itu akan menjadi yang terbaik buat anak-anaknya ya. Oke teman-teman, bye-bye. Jadi masih berkembang nih ya di masyarakat terkait dengan masalah perpindahan es dari rumah di Cilanda itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut. Ya, jelas sih. Memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah macet dan kemudian akan dilelang ya. Jadi berdasarkan informasi yang berkembang itu, kami sebagai kuasa hukum Ruben ingin mencoba mengklarifikasi kepada pihak bank. Jadi tidak mau termakan informasi di area publik, tapi ingin langsung berkomunikasi dengan pihak banknya. Dan selama ini kami juga berhubungan pihak collection ya, kredit di kantor pusatnya BCA ya. Cicilannya macet dan nggak ada yang mau bayar, sementara yang ninggalin aja nggak mau bayar guys. Sudah ada posisikan yang ninggalin kan status Sarwenda kan, lelang harusnya Sarwenda yang karena kan kalau katanya misalnya pacarnya punya macet dan kemudian mau dilelang kan harusnya ada pemberitahuan kepada toko klien aja kami sebagai gampang, satu nasabah rumah cicil yang memiliki 200 kewajiban, gitu. karena jaminannya juga adalah jaminan sertifikat atas nama Ruben Onsu juga. Nah, ternyata kami belum terima surat mengenai masalah lelang tersebut ya, dan kemudian juga belum ada pemberitahuan lelang di mass media. Jadi kami bertanya, karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan Siapa akan guys yang mau dilelang. melelang Jadi guys? ketika kami bertanya, ya ini bukti ya, kita bertanya, jawaban kami bertanya seperti ini ya. Dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah ini ya, teman-teman, ini ya. Ini jawabannya dari pihak bank. Ini dia di atas tidak ada BCA-nya ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Jadi artinya tidak benar sama sekali jika kemudian beberapa waktu lalu sudah beredar informasi akan dilelang. Itu yang pertama ya. Kemudian adalah kami bertanya ya, ini kan kemarin kami bertanyanya, ini hari ini today ya, today kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada di debt collector? Meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet Today, one day, tidak akan pernah. mungkin one day ya guys ya. Tadi seperti itu kami mau konfirmasi. Nah, kami bertanya, nih, ya siang bang, ya kata pihak mantan klien ada debt collector, nih ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan bang? Nah, jadi dari
komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak bank juga masih bertanya kapan kami kirim debt collector, itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax, ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik juga pihak bank mengatakan kapan kami kirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Jadi kami mau bertanya, siapa itu orang yang 15 hilir mudik yang kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Ya, jadi kami menduga ini adalah framing informasi yang coba menyesatkan masyarakat dan ingin menjatuhkan harga diri daripada klien kami Ruben Onsu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini semuanya menjadi clear. Ya, tujuan kami bukan pansos, bukan cari panggung, tapi hanya ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih. Namun ketegasan Ruben Onsu yang didukung penuh oleh saksi kunci Betran Peto terbukti tidak bisa digoyahkan oleh air mata buaya. Ruben memilih menutup rapat pintu maaf karena baginya keselamatan mental anak-anak dan harga dirinya sebagai kepala keluarga jauh lebih berharga daripada memberi kesempatan kepada orang yang telah mengkhianatinya. Langkah hukum ini menjadi tamparan sosial yang sangat keras. Sekali mengkhianati ketulusan, maka bersiaplah kehilangan segalanya. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain. Kalau dalam keluarga kita harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety seperti itu, dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Itu tadi guys ya, tentang bagaimana Ruben Onsu menang telak pada persidangan hak asuh anaknya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sarwenda yang mengaku-ngaku sebagai ikut adil dalam pembangunan rumah yang sekarang ini ditempati oleh Sarwenda ya. Yang kita tahu kan itu hasil rumah ketika mereka masih menjadi pasangan suami istri kan. Nah, kalau menurut pandangan saya, Sarwenda ini mengaku-ngaku agar mendapatkan hak atas gonogini. Dia itu katanya ikut dalam proses pembangunan, katanya ngurus inilah, ngurus itulah. Mungkin dia itu minta jatah kayaknya ya. Enggak malu yang katanya bisa ngasilin 200 juta dalam 1 jam kok. Rumah belum lunas diungkit-ungkit terus. Bagaimana beritanya? Mari kita simak bersama-sama guys. Ya mau 2 tahun mas, mbak, aku mau ngebangun ini lama nih, pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar gitu. Jadi aku bilang sama Wenda, pokoknya nggak mau tahu tahun ini kelar nggak kelar, tinggal di situ. Ya apa? Wah lumayan deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Ini udah jadi nih mas, nih udah jadi. Akhirnya bongkar lagi 6 bulan lagi. Ya, jadi rumahnya sudah dibeli, rumah tua, kemudian S minta ini direnovasi, maka sertifikatnya disekolahkan oleh Ruben, uangnya dipakai diambil sama Ruben, rumah diruntuhkan, kemudian kontraktornya dibayar secara bertahap menggunakan uang yang tadi diambil dari bank. Yang Ruben terus membayar KPR-nya sampai kemarin per bulannya 379 juta. Ya, sampai Ruben memutuskan untuk menunda untuk pembayaran. Bulan 300 Jadi kalau saya kemudian dikatakan ini akan dilelang, bulan 300 juta. seolah ingin mengatakan bahwa klien kami adalah bulan orang yang 200 bertanggung juta jawab. Ini untuk sangat mantan istri yang kurang ajar itu. Demi turuti keinginan Sarwenda, Ruben rela keluarkan miliaran dan pinjam bank untuk renovasi rumah. Rumah mewah milik Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik yang masih bergulir, muncul fakta baru mengenai proses pembangunan rumah tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, diungkapkan bahwa rumah tersebut awalnya dibeli Ruben dalam kondisi lunas. Namun setelah itu dilakukan renovasi besar-besaran. Untuk membiayai proyek tersebut, sertifikat rumah kembali dijaminkan ke bank, sehingga Ruben memperoleh pinjaman sekitar 10,1 miliar untuk kebutuhan renovasi. Mau buka lagi, ya terus. Ya. Awalnya tuh lunas guys, tapi istri yang suka nuntut suami itu minta
minta direnovasi, hasil rumahnya itu diajuin ke pihak bank Ada sih untuk biaya renovasi, guys. 50 juta 2 bulan. Katanya dia bisa mikir ngasih pramuda, katanya itu hasil penjualan guys. Total dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu untuk 10 miliar perbaikan rumah tersebut itu mencapai 11 miliar udah kayak punya rumah baru gak sih? Rumah baru gak sih itu? Merinding gua guys, merinding gua, ya Allah ya Rob. Ruben Onsu gila, kasihan banget sumpah. Mia soal 10 miliar. Kenapa Mamski sedih banget? Soalnya, guys. Demi Allah ya, jujur Mamski, 2 bulan yang lalu Mamski Kalian duduk kalau denger punya nih uang ada miliar, tentang kira-kira Ruben mau Onsu, buat apa, guys? masih belum tahu yang dalam kasusnya ini tuh kayak apa. Mamski duduk sama teman-teman Mamski, nggak usah sebut namanya lah, orang film, orang TV, orang film, orang lama lah, senior. Dan dia juga nggak tahu kayaknya. Dia cuma bilang gini, yakin lo Mbak mau ngangkat kasusnya si Ruben? Itu kan dia lagi katanya gitu, yang mangkir udah nganggunin itunya, nyekolahin sertifikat rumahnya. Itu buat bisnis dia, tapi dia nggak ngerti bisnis. Itu yang beredar. Demi Allah, aku dengernya begini, masa Ruben kayak gitu? Iya, udah gitu dia nggak mau bayar lagi loh katanya gitu. Sekolahnya anak-anaknya dia udah berapa bulan tuh dia nggak mau bayar, dia bangkrut itu. Gue diem aja, gue bilang gue kayak nggak percaya gitu, kayak kasihan tahu itu keluarganya si itu, anak-anaknya dia sama ini disamperin sama debt collector. Mamsi pulang ke rumah, Mamsi mikir, apa iya Ruben Onsu kayak gitu loh. Setahu gue tuh Ruben Onsu gak kayak gitu. Terus gue pelajarin tuh malam itu, 2 hari 2 malam gue baca semua, gue cari beritanya Ruben tuh, sampai gue ketemu si Fitinya Bang Minola. Mulai tuh gue ke belakang, gue mundur, gue perhatiin semua video, gue liatin. Terus Bang Minola gue ikutin, gue follow, gue lihat dari sosmednya Bang Minola, fakta-faktanya apa sih Ruben. Ternyata, dan karena gue gak yakin Ruben tuh sejahat itu gitu loh, sejahat itu, sebokeh itu, sebangkrut itu, gue gak yakin Ruben ini orang baik gitu. Gue bilang gue harus bantu Ruben, gimana caranya gitu. Ternyata bener kan, feeling gue 2 bulan yang lalu bener hari ini terjawab. Ruben yang bayar semua. Feeling gue tuh gak, Mamsi itu selalu ikut feelingnya Mamski guys, selalu. Dalam setiap kasus yang gue pegang, itu pasti ada pihak yang salah tuh yang benar gitu ya. Dua belah pihak ini ada yang pro kontra, taruhlah begitu ya. Jadi Ruben ini udah dijelekin banget namanya nih. Tapi udah berbulan-bulan yang lalu. Peran dari di orang-orang entertain gitu ya. Yang nggak tahu. Kasus Ruben dia selalu muncul. Apakah dia emang seorang? Itu bicaranya kayak gitu. Influencer yang sering membahas kasus gitu. Mamski itu nggak langsung percaya seorang Ruben Onsu itu seperti itu. Jawabannya hari ini, Bang Minola keluarkan 41 kali transfer 250 juta. Ada 2 transferan yang jumlahnya 150-an juta, dengan totalnya sudah 11 sekian miliar kepada kontraktor yang keluarganya mantan istri. Kalau Ruben tuh adik gua, lu udah gua obrak-abrik lu. Kalau Ruben tuh keluarga gua, Ruben tuh adik gue, lu gua obrak-abrik. Serius. Gue cuma orang luar yang gak kenal Ruben, gak tahu siapa, tapi gue tahu karirnya dia. Dia orang baik. Dia orang tanggung jawab. Kontraktornya tuh adik dari Sarwenda ya guys. Yang kita punya. Kaya dong mereka, cok, 11 miliar. Renov anjir. Kita nikmatin dari zaman dulu. Gue syuting sama Ruben ada 3-4 kali, tapi bukan temannya Ruben, Mamski. Bukan banget ya guys, tapi ya semua itu bakal diunduh sendiri-sendiri atas perbuatan mereka masing-masing guys. Kalau kalian berbuat jahat, pasti kejahatan itu akan balik ke sendiri kepada diri kalian. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan akan selalu hadir di kehidupan kalian. Begitulah kehidupan guys. Dia nggak bisa bisnis, coba. Itu yang gue dengar 2 bulan yang lalu. Terutama lisan guys, jaga lisan kalian guys. Bisa tanya dia juga, karena gue nggak kenal Ruben. Maksudnya nggak kenal deket ya, pernah syuting doang, ketemu di lokasi syuting mah itu bukan teman baik gitu ya, bukan yang satu circle, enggak.
Jadi gue hanya melihat dia sebagai sesama profesinya entertainer gitu loh. Gue diundang di acaranya dia dulu, Brownies ya. Terus sama yang zaman dulu banget yang gue sama Chelsea, Olivia, Ruben tuh bikin jadi hostnya acara yang ibu sama anak itu. Ya Allah, nggak taunya ada uang yang udah sepindah, udah nyebrang tuh duit segitu banyak. Itu bener itu segitu. Itu bener. Gila sih nih. Gila sih. Menurut penjelasan Minola, keputusan mengambil pinjaman dilakukan setelah adanya keinginan untuk merenovasi rumah menjadi hunian yang lebih megah. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proses pembangunan, termasuk pembayaran kepada kontraktor yang mengerjakan proyek renovasi. Dulu saya jawab ya. Saya balik dulu terkait dengan rumah yang disampaikan Bang Minola. Itu menunjukkan Sarwenda itu ada andil apa dalam pembangunan rumah. Saya pastikan sekali lagi, mayoritas pembangunan rumahnya itu yang membiayai adalah Sarwenda. Sampai bertindak, saya pastikan itu keluar sendiri dari uang kami dengan bukti yang sudah kami miliki. Ini kalau kami tunjukkan satu-satu, udah selesai proses kita. Iya, bisa sampai sore. Ini semua invoice bang. Nih. Kita sampai kan sudah pribadi ya, baik kita tak bisa. Jadi invoice dan transfer. Ini saya lagi ditanya semua ini berbeda sebenarnya. Ini nilai-nilai pembangunan semua ada pasal 80, 260 itu ada lagi juta bang ya, 260 juta ya. Dan itu terus-terusan sehingga klien kami tanya sesuai dengan pertanyaannya Bang Minola, dan klien kami dengan tegas menyatakan bahwa mayoritas pembangunan rumah itu adalah klien kami. Kalau pembeliannya jelas, memang pembeliannya Ruben, ya pada saat itu tanah ya. Tapi membangun sampai selesai itu adalah mayoritas banyak. Oke, kita nggak ambil mayoritas. Tapi pertanyaan Bang Minola, ada adil nggak? Banyak adilnya. Tapi kan nggak fair. Pada saat bersuami istri, bicaralah soal adilnya dulu. Kan bisa. Ini kayak pengacara Sarwenda ini ditipu nggak sih sama Sarwenda? Ulang lagi, kecuali Ya memang ada bukti pembayaran mengenai renovasi, tapi kan dia nggak tahu kan nominal uang itu dari mana guys. Sementara Sarwenda kan cuma ibu rumah tangga, kerja ya paling kalau kerja bisa ngasih 6 miliar itu sangat mustahil bagi dia Jo. Yang dulu loh, posisi dulu pas pembangunan loh. Kalau sekarang ya mungkin bisa, kan katanya 1 jam 200 juta guys. Ya, bahwa berbalik 180 derajat dari apa yang disampaikan Bang Minola. Jadi kita punya alasan, kita punya dasar. Ya, hanya soal masalah anak bukan barang betul. Sehingga kombinasikan. Tidak perlu kita anak ini dia, menurut saya tidak fair juga. Tidak pas. Cukup WA dari bapaknya pada ibunya, coba WA di sini. Gibah time. Guys, ada yang buat A Day in My Life, tapi dalam video itu sebenarnya dia tuh mau negasin kalau dia tuh udah pindah dari rumahnya si RO. Ala-ala A Day in My Life, lu Sarkawi. Terus kalian udah dengar belum? Geleng-geleng kepala dengan penjelasannya pengacaranya si RO. Kalau ternyata rincian gila sih ya, butuh oksigen anjir buat dengerin itu. Cicilan ini sekian ratus juta, ini sekian ratus juta, bayar ini sekian ratus juta. Bayangkan si RO harus siapin berapa sebulan. Dasar lo Sarkawi. Udah enak-enak itu pun dibuat malah pilih Kini rumah megah yang dahulu dibangun dengan biaya fantastis itu kembali menjadi perbincangan di tengah proses hukum yang sedang dijalani Ruben dan Sarwenda. Publik pun menyoroti besarnya pengorbanan finansial yang diungkap pihak Ruben. Sementara berbagai persoalan mengenai aset rumah masih menjadi bagian dari sengketa yang berlangsung. Meski demikian, seluruh keterangan mengenai alasan renovasi, pembiayaan maupun penggunaan
penggunaan dana pinjaman tersebut merupakan pernyataan dari pihak kuasa hukum Ruben. Hingga saat ini publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut maupun tanggapan dari pihak Sarwenda terkait berbagai pernyataan tersebut. Yang lain selain kami yang satu. Kalaupun yang satu ini nilainya cukup signifikan, jangan salah bahwa yang satu ini masih dalam proses dibangun, ya, dan belum dibayar, dan kami sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Ya, jadi ini bukan masalah sederhana juga. Dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya, klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak. Ya, bayangin, saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Isi rumah dari awal, isi rumah aku ke rumah juga finish dari awal gitu, dari mulai ngecat apa finish gitu. Lagi bangun rumah, diminta. Makanya nggak apa-apa deh kerja, bapak kerja aja pak. Bangun berapa banyak sih? Dari kemarin bangun rumah terus rumah bangun dari tes. Sebenarnya rumahnya udah jadi. Nah tiba-tiba Wenda mau ganti konsep lagi rumahnya. Kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya memberikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai seorang konten kreator yang sedang mereaksi isi video yang beredar di publik. Jadi tentu saja kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya senang kalau nanti kita bisa berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Kalau saya melihat persoalan seperti ini memang selalu menyita perhatian publik. Ketika dua figur publik menghadapi persoalan keluarga, hampir semua hal akhirnya menjadi konsumsi masyarakat. Mulai dari urusan hak asuh anak, persoalan rumah, hingga berbagai tudingan yang bermunculan di media sosial. Akibatnya, opini publik seringkali terbentuk lebih cepat daripada proses hukum maupun klarifikasi dari masing-masing pihak. Yang paling menarik perhatian saya dari video tadi adalah bagaimana narasi disusun sedemikian rupa sehingga penonton merasa seolah-olah seluruh persoalan sudah selesai dan semua jawabannya sudah ditemukan. Padahal, dalam perkara seperti ini biasanya masih ada proses yang harus dilalui dan seringkali masih ada ruang bagi masing-masing pihak untuk memberikan penjelasan ataupun bukti tambahan. Karena itu, saya pribadi selalu berusaha membedakan mana yang merupakan klaim dari narasumber dalam video dan mana yang benar-benar sudah dipastikan melalui proses resmi. Kalau memang benar seseorang memiliki bukti yang kuat, tentu bukti tersebut akan lebih tepat diuji di hadapan pihak yang berwenang daripada di media sosial. Sebaliknya, kalau ada tuduhan yang ternyata tidak dapat dibuktikan, tentu publik juga berhak mengetahui bagaimana fakta sebenarnya. Itulah mengapa saya memilih untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu video saja. Menurut saya, dalam situasi seperti ini yang paling penting justru adalah kepentingan anak-anak. Siapapun yang nantinya memperoleh hak asuh ataupun bagaimanapun hasil akhirnya, mudah-mudahan keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan masa depan dan kesejahteraan anak. Sebab, anak-anak tidak seharusnya menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik orang dewasa. Saya juga merasa bahwa masyarakat sekarang semakin kritis. Dulu mungkin banyak orang langsung percaya pada judul yang bombastis. Tetapi sekarang, semakin banyak penonton yang mulai mencari informasi dari berbagai sumber sebelum menentukan sikap. Menurut saya, ini perkembangan yang positif. Kita boleh memiliki keberpihakan, tetapi jangan sampai kehilangan sikap kritis. Video yang kita tonton tadi memang menyampaikan banyak sekali pernyataan, analisis, dan pendapat dari berbagai narasumber. Sebagai konten reaksi, menurut saya itu sah-sah saja untuk dibahas. Namun sebagai penonton, kita juga perlu mengingat bahwa setiap pihak tentu memiliki sudut pandang masing-masing. Karena itu, saya selalu mengajak teman-teman untuk tidak langsung menganggap semua yang beredar di internet sebagai kebenaran yang sudah final. Yang juga menarik perhatian saya adalah betapa cepatnya opini di media sosial berubah.
Hari ini seseorang bisa dipuji habis-habisan. Besok bisa saja orang yang sama mendapat kritik bertubi-tubi hanya karena muncul informasi baru. Itulah mengapa saya selalu berusaha menjaga agar penilaian saya tetap proporsional. Kalau nanti ada perkembangan baru yang didukung fakta resmi, tentu saya juga siap mengubah pendapat saya. Saya pribadi juga berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang terbaik. Bagaimanapun juga, urusan keluarga bukanlah perkara yang sederhana. Apalagi jika sudah menyangkut anak-anak dan berbagai persoalan hukum. Semoga apapun hasil akhirnya benar-benar menjadi jalan keluar yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. Untuk teman-teman yang menonton video ini, saya juga ingin mengingatkan agar kita lebih bijak ketika memberikan komentar di media sosial. Jangan sampai karena berbeda pendapat kita malah menghina atau menyerang kehidupan pribadi seseorang. Kritik boleh, memberikan opini juga boleh, tetapi tetaplah menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati sesama. Saya yakin setiap orang tentu ingin mendapatkan keadilan menurut versinya masing-masing. Namun pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana proses tersebut berjalan sesuai aturan dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai masyarakat, kita bisa mengikuti perkembangannya, tetapi kita juga perlu memberi ruang bagi proses yang sedang berlangsung. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Setelah menyaksikan video tadi, bagaimana pandangan kalian? Apakah menurut kalian isi video tersebut sudah menyampaikan informasi secara seimbang? Ataukah menurut kalian masih ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk selama disampaikan dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Surapentol dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Dukungan dari kalian sangat berarti supaya channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan pembahasan yang menarik, informatif, dan seru untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.